Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Teman-teman, kita bahas mengenai pemerintahan Prabowo Subianto ya. Presiden Prabowo hari ini mulai berkunjung ke luar negeri, teman-teman, karena ada undangan negara-negara besar ya. Ini harus dijaga, harus membangun hubungan yang baik karena Indonesia memang negara non-blok ya, teman-teman. Dan ini negara-negara yang sangat besar, Amerika dan Cina, ini fokusnya ke situ ya teman-teman. Dan ada undangan juga ke negara-negara maju yang lain. Jadi saya mau membahas mengenai pesan Prabowo kepada jajaran pembantunya ya. Kita lihat coba cara Prabowo bicara, matang sekali kan? Ya, matang sekali teman-teman. Karena memang Prabowo itu orang cerdas, disiplin ya, dan dia jam terbangnya sudah banyak. Dia ngalami di dunia militer ya, dia ngalami di dunia bisnis karena emang keluarganya itu keluarga bisnis ya. Adiknya itu pebisnis teman-teman, Pak Hasim itu pebisnis. Nah, jadi Prabowo mengalami dunia yang komplit. Dia di militer pernah ya sampai dia jenderal ya, terus di bisnis dia juga bisnis yang berhasil, apalagi adiknya dia sudah termasuk konglomerat ya. Nah, apalagi keluarganya, keluarga memang ekonom teman-teman. Ya, kebanyakan keluarga besar Prabowo itu banyakan ekonom. Di usia yang luar biasa menurut saya ini masih sehat sekali, di usia 70 lebih itu masih terengginas ya. Memang harus dijaga juga ya kesehatannya. Ya, gimana pun, tapi Pak Prabowo senang olahraga teman-teman, senang berenang gitu ya. Kalau pagi-pagi sudah berenang kan, jadi terjaga. Kalau orang masih suka berenang ya teman-teman, itu fisiknya kuat teman-teman. Saya juga punya teman-teman banyak yang kalau pagi suka berenang, kalau pagi suka berlari ya, sampai umur 70-an ya dia merasa sehat-sehat saja. Ya, saya punya banyak teman karena saya memang juga suka berlari teman-teman ya. Lari pagi tiap hari gitu ya. Nah, saya menyoroti tentang bobot pesennya ya. Bobot pesen Prabowo ke pembantunya ya. Di sini ada semua diserahkan ke Gibran, ke menteri-menterinya ya, dengan kepercayaan yang full ya. Jadi pesannya seperti ke anak-anak ya, ke anaknya. Harus tegas, tapi yang humanis. Tegas, humanis, dan garis bawahnya ada teman-teman. Jadi jangan sampai ada korupsi. Itu udah garis underlying itu teman-teman ya. Garis tebelnya jangan sampai ada korupsi. Ya, harus bersih. Jadi harus tegas tapi dengan cara yang bersih. Dengan cara yang humanis, bersih. Nah, insya Allah ya, kalau udah dari atas perintah, nggak ada yang nyangkut di tengah-tengah, lurus ke bawah sampai ke end usernya itu ya masyarakat atau rakyat ya. Jadi harus seperti itu. Makanya sekarang nggak ada yang namanya potong-potong, nggak ada. Yang motong-motong tangkepi sekarang. Ya, mudah-mudahan sih terus menerus ya teman-teman. Bukan hanya hangat-hangat ayam. Karena kan sekarang itu banyak yang ditangkepin tuh ya. Yang ditangkep itu sebenarnya udah lama terdeteksi. Pertanyaannya kenapa sekarang juga kan? Padahal semua sudah ketahuan di negeri ini apa sih sebabnya? Kenapa sih kok ada korupsi terus? Kenapa sih kok ada kejahatan ini, kejahatan itu? Kenapa sih kok ada kebocoran? Itu udah bukan rahasia lagi. Teman-teman kalau saya cerita ya, mungkin teman-teman nggak percaya ya. Saya itu perjalanan sudah
melakukan penelitian berbagai macam case ya teman-teman. Sudah hampir apa yang belum saya teliti ya, sampai perilaku masyarakat pun sudah saya teliti teman-teman ya. Kehidupan sosial itu seperti apa, perilaku birokrat seperti apa ya. Jadi saya kayak, kalau saya ceritakan umur-umur waktu saya muda itu seperti apa, teman-teman nggak akan percaya karena lihat tampang saya yang besok seperti ini kan ya. Nggak akan percaya teman-teman kalau saya ceritakan yang sebenarnya ya, karena memang biasanya manusia ngelihat dari tampangnya ya, lihat dari penampilannya ya. Orang kebanyakan kan wah ngelihatnya naik mobil mewah ya, rumah mewah, tampangnya keren gitu kan, wah pasti orang udah ngerti ini ngerti itu, punya uang ini banyak dan sebagainya, pasti begitu kan asumsinya. Kalau saya sebaliknya teman-teman ya, jadi saya mengambil langkah sebaliknya. Kalau orang pengen makan yang enak-enak, malah saya makan yang nggak enak. Seperti itu, saya ambil jalan yang sebaliknya. Makanya nggak gumunan, ya. Saya nggak gumunan teman-teman, nggak heranan. Nggak heranan. Jadi ojo gumunan. Gumunan kalau orang punya prinsip yang kuat untuk kebaikan, kebenaran, ya itu bagus tuh. Hari ini kan orang kebanyakan kamuflase, ya apalagi politikus wah itu kamuflasenya banyak sekali. Ini kelihatan oke karena Prabowo aja nomor 1 di RI ini tegas ya. Selama ini ya banyaknya contohnya apa? Pupuk aja baru hari ini nih clean and clear. Setelah Menteri Pertanian turun langsung ke rakyat, tanya langsung ke lurah bahwa pupuk selama ini hampir setahun ini nyangkut ya, nyangkut di mana-mana, nggak sampai ke rakyat. Akhirnya banyak ngambil keputusan di lapangan, pecatin tuh manajer-manajer lapangan yang membuat pupuk nggak sampai ke rakyat. Karena tujuan Presiden Prabowo itu untuk langsung ke swasembada, langsung ke petani. Jangan sampai ada yang nyangkut-nyangkut. Nah, makanya Menteri Pertanian hari ini kan dipercaya oleh Prabowo untuk membuat Indonesia swasembada dan disanggupi. Jadi sekarang yang nyelewengin pupuk subsidi, nah, pecatin aja udah. Itu baru dari pupuk teman-teman. Saya dari dulu udah bilang, korupsi di negeri ini udah kayak gurita teman. Gunung es, menggurita gitu masuk ke segala lini. Terbukti kan di mana-mana ada kemafianya, di mana-mana pupuk aja udah ditangkepin tuh tadi di Jawa Barat, ya berapa ton tuh pupuk subsidi diselewengkan, ditimbun oleh oknum. Itu baru pupuk. Ya nanti ada lagi tuh minyak goreng, ya terus apalagi pengadilan maklar kasus, ini kan yang satu orang punya uang 1 triliun kemarin itu mantan petinggi itu mengejutkan dunia itu. Indonesia 1 triliun korupsi biasa sekarang, gila. Dulu 100 juta udah gede banget kan, sekarang udah triliunan. Ya, bagi peneliti seperti saya ini ya, peneliti kelakuan politisi, kelakuan birokrat, kelakuan sosial masyarakat, saya udah nggak kaget teman-teman. Dari tahun 90-an saya udah meneliti ini. Bayangin aja loh, tahun 90-an waktu itu. Saya udah meneliti kasus-kasus seperti ini. Cuma untuk bahan pemikiran saya dan menyenangkan hati saya supaya oh kok begini ya ternyata, oh kok begini ya ternyata. Karena saya rakyat biasa ya udah. Saya sekedar tahu dan saya ambil prinsip, oh ternyata dunia itu seperti ini ya, gitu. Makanya jangan heran kalau korupsi sampai hari ini nggak kelar-kelar, teman-teman. Kalau saya ceritakan ya sebenarnya bagi mungkin hanya sekian persen kecil sekali di dunia ini yang orang-orang benar-benar lurus itu ya di dunia birokrasi ya, yang benar-benar melayani masyarakat 100% ikhlas terus gitu. Mungkin hanya sekian persen kecil persentasenya. Nah mudah-mudahan di zaman Presiden Prabowo hari ini ya semua berubah jadi bersih sehingga rakyat tuh merasakan kemerdekaan, khususnya rakyat kecil ya yang nggak ada kemampuan, mudah-mudahan merasakan kemerdekaan yang sebenarnya. Oke itu aja teman-teman, terima kasih ya, nanti saya evaluasi lagi, sampai jumpa.